Kelompok 33. Perkenalkan, nama aku Irham dengan NIM 21 dari Farmasi dan teman saya Rafa dengan Kairu dari SPD NIM 31 dan Saya Adi Satya Tilong, NIM 20 dari Farmasi. Dan saya Inaya Livia dengan NIM 24 dari Farmasi. Halo. baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita bahas dulu apa tema kita kali ini. Yaitu tema kita adalah strategi rehabilitasi penyakit kronis pada lansia. Kita bahas dari definisi yang terlebih dahulu. Di mana penyakit kronis sendiri itu mempunyai 4 kriteria, yaitu yang pertama adalah punya faktor risiko yang multiple dan kompleks. Kedua, mungkin bersifat asimptomatis dalam waktu yang lama. Ketiga, mempunyai progresi yang lama sehingga dapat menyebabkan 4, yaitu komplikasi yang berhubungan dengan disabilitas atau gangguan fungsi. Dan kedua adalah lansia. Lansia itu menurut Permenkes dikategorikan dari orang yang telah berumur 60 tahun lebih. Kemudian untuk rehabilitasi adalah proses perbaikan yang mana berusaha mengembalikan dari fungsi dan menghindarkan dari disabilitas akibat dari progresi penyakit yang dari komorbid atau dari penuaan. Masalah pada lansia dapat dikategorikan menjadi 4 bagian besar, yang disebut dengan 4 stages of geriatric. Yang pertama adalah imobilisasi atau immobility. Kedua adalah instability atau ketidakstabilan. Ketiga adalah incontinence atau ketidakmampuan untuk menahan diri. Keempat adalah impairment of intellect atau gangguan dari fungsi inteleknya. Kemudian, masalah ini adalah intervensi yang dilakukan layanan kesehatan itu juga dapat dibagi menjadi 4, yaitu pertama ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, pada lansia adanya insiden tinggi untuk disabilitas dan ketergantungan yang mana dapat dibenahi dengan rehabilitasi dengan cara mengoptimalisasikan quality of life. Dan mana fokus kesehatan dari geriatri adalah independensi atau kemandirian fungsional, bukan pada pemberantasan penyakitnya. Baik, berikut ini adalah intervensi yang dapat dilakukan pada lansia. Rehabilitasi lansia dengan penyakit kronis dilakukan untuk menjaga kualitas hidup lansia agar tetap mandiri. Para lansia harus mengetahui berbagai kondisi penyakitnya seperti penyakit diabetes, hipertensi, ataupun penyakit jantung. Lansia dengan penyakit hipertensi atau penyakit jantung penting untuk menjaga asupan kadar garam agar tetap terkontrol. Dan untuk lansia dengan penyakit diabetes penting untuk menjaga makanan dengan tinggi gula dan memilih makanan karbohidrat yang kompleks seperti kentang, gandum utuh, dan beras merah. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pentingnya olahraga atau aktivitas fisik untuk lansia sebagai bagian dari strategi rehabilitasi. Nah, mengapa sih olahraga itu penting untuk lansia dengan penyakit kronis? Nah, olahraga dapat membantu mengurangi dampak penyakit kronis, memperlambat progresi penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, selain itu, olahraga yang sesuai dengan kemampuan fisik lansia akan mengurangi risiko komplikasi dari penyakit kronis yang mereka derita, seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung. Kemudian, ada pun jenis olahraga yang sesuai untuk lansia. Yang pertama, itu adalah latihan peregangan dan fleksibilitas. Peregangan ringan dapat membantu menjaga kelenturan tubuh, mengurangi nyeri otot, dan memperbaiki keseimbangan. Peregangan ini bisa dilakukan di rumah atau di pusat rehabilitas di bawah pengawasan terapis tentunya. Nah, yang kedua ada latihan kekuatan otot. Nah, melakukan latihan kekuatan otot seperti mengangkat beban ringan dapat membantu memperkuat otot dan menjaga massa otot. Ini akan mendukung lansia untuk lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga ada latihan keseimbangan. Nah, dengan kita melakukan latihan keseimbangan seperti berdiri dengan satu kaki dapat mengurangi risiko jatuh yang sering dialami lansia. Nah, dengan rutin berolahraga, lansia dapat merasakan beberapa manfaat seperti meningkatkan kebugaran kardiovaskular, mengurangi nyeri sendi, menjaga kesehatan tulang, dan menjaga kesehatan osteoporosis. Jadi, pengobatan herbal yang menunjukkan hasil yang memuaskan
mengolah berbagai penyakit pada lansia sesuai dengan praktik dan pengobatan tradisional dan alternatif. Berikut ini beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengobatan Ayurveda. Jadi, di mana pengobatan Ayurveda tradisional ini seperti Rasayana yang digunakan secara luas untuk meningkatkan kemampuan vital dan kekuatan tubuh pada lansia, menawarkan alternatif yang lebih aman untuk obat-obatan sintesis dengan fleksafim yang. Yang kedua, terapi Fata Musparama berfokus pada kondisi yang berkaitan dengan lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pencegahan perubahan degeneratif. Selanjutnya yang terakhir ada pengobatan herbal seperti mengonsumsi tanaman, contoh tanaman jahe atau tanaman kunyit yang bertujuan untuk meningkatkan stamina imun pada lansia.